Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan sosial budaya dengan dosen pengampu Ibu Hikmawati SPT MSI. Perkenalkan, nama saya Sarkia dengan NIM C0122398, mahasiswi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Pengertian globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan atau sebuah proses mendunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Faktor terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun dan kapanpun berada. Yang kedua, adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Yang ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Contoh-contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, buruh-buruh pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses seperti semua orang seperti video call, email, dan sosial media bukan lagi hal asing bagi masyarakat. Yang ketujuh, banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Yang kedelapan, terjadi pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip hop dari barat. Yang kesembilan, peran wanita yang mulai sejajar dengan pria sehingga wanita bisa bekerja di bidang yang dikerjakan oleh pria. Yang ke-10, persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. Kemudian selanjutnya, dibentuknya perserikatan bangsa-bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan lancar. Yang ke-12, pemerintah lebih terbuka dan demokratis mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat. Yang ke-13, masuknya ideologi-ideologi asing sehingga kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Yang ke-14, banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia seperti bahasa Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman, Arab, dan Rusia. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga mampu membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Ketujuh, mobilitas yang tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Yang kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Yang terakhir, meningkatkan pembangunan. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi. Yang pertama, masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang kelima, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, orang menjadi lebih individualistis. Yang ketujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama.
Kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, munculnya sikap konsumtif atau boros. Yang kesepuluh, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. Yang kesebelas, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Jadi, kesimpulannya di sini adalah globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita. Dan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.